Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih, dimanapun kalian berada saat ini. Bertemu kembali dengan Ibu Guru di hari yang baru di minggu ke-11. Pada minggu ke-11 ini kita masih belajar mengenai alat transportasi yang terdapat di udara. Namun sebelum kita melangkah ke pembelajaran yang lebih seru lainnya, kita akan memohon berkat dari Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Anak-anak, marilah lipat tangan dan pejamkan mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal satu alat transportasi udara yang disebut dengan balon udara. Balon udara ini merupakan salah satu jenis alat transportasi yang digunakan di udara. Alat transportasi balon udara didesain khusus dengan memiliki 3 fungsi. Salah satunya untuk fungsi militer sebagai pelindung negara ketika mengintai musuh dan pernah juga digunakan saat Perang Dunia Pertama. Yang kedua untuk fungsi ilmu pengetahuan, di mana para ilmuwan dapat mengukur kelembapan udara, tinggi rendahnya suatu wilayah, dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat balon udara yang ketiga ialah untuk rekreasi ataupun pariwisata, di mana kita dapat melihat tempat-tempat wisata yang indah dan menarik ketika berada di udara yang tinggi. Ada 2 buah jenis balon udara yang terdapat di sekitar kita. Yang pertama ialah balon udara yang diisi dengan gas panas. Biasanya menggunakan gas dan mengeluarkan api agar balon udara tersebut dapat naik ke atas. Yang kedua, balon udara yang diisi dengan gas ringan. Gas ringan juga terdapat 2 buah jenis, yaitu gas ringan dari bahan bakar hidrogen dan gas ringan dari bahan bakar helium. Pada bahan bakar gas ringan terdapat sedikit kelemahan. Biasanya balon udara ini mudah untuk terbakar. Namun ketika menggunakan bahan bakar gas helium akan lebih aman. Namun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar ataupun mahal. Selanjutnya Ibu Guru akan memberitahukan 3 buah jenis bagian-bagian dari balon udara. Yang pertama yaitu bagian envelope yang terdapat di bagian atas balon udara. Biasanya terdapat di sekitar balon berupa kantong-kantong yang digunakan untuk menyimpan helium ataupun hidrogen. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu burner. Bagian burner ini merupakan tempat untuk melakukan pembakaran bagi balon udara dengan isi gas, sehingga balon udara dapat naik tinggi ke atas. Yang ketiga yaitu bagian basket atau keranjang untuk para penumpang balon udara agar dapat nyaman melakukan perjalanannya. Demikianlah sepenggal pengetahuan mengenai balon udara. Semoga bermanfaat anak-anak. Kita lanjutkan untuk tugas berikutnya setelah video yang satu ini. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi juga Mama dan Papa. Salam Tara Kanita, satu hati, satu semangat, Tara Kanita. Yes! Baik anak-anak, hari ini kita sudah mengenal satu transportasi udara, yaitu benar, balon udara. Adapun tugas anak-anak hari ini yang melempar dan menangkap balon, anak-anak siapkan balon. Lalu anak-anak boleh meniupnya sendiri atau minta tolong mama atau papa. Kita tiup ya. Sekarang kita akan praktek melempar dan menangkap balon. Kita coba ya. 1, 2, 3, lempar, tangkap, lagi lempar, tangkap, lagi lempar, tangkap. Selamat mencoba anak-anak. Anak-anak akan menggambar balon udara dan menuliskan ceritanya. Bagaimana cara melakukannya? Mari kita lihat. Sekarang kita akan menggambar balon udara. Siapkan lembar kerja, pensil, penghapus, krayon atau pensil warna. Mari kita menggambar.
Sekarang kita akan menuliskan cerita balon udara. Ba, lo, en, balon. U, da, ra, udara. Da, pa, tambah teh, dapat. Ter, ba, eng, terbang. Ti, eng, gi, tinggi. Un, tu, tambah keh, untuk. Me, li, ha, tambah teh, melihat. Ke, in, da, han, keindahan. A, la, tambah Selesai sudah kegiatan kita menggambar dan menuliskan cerita balon udara. Selamat mencoba anak-anak. Bagaimana anak-anak kegiatan kita hari ini? Menyenangkan? Pastinya dong. Baik anak-anak, karena sudah selesai kegiatan kita hari ini, akan kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, Mama dan Papa. Tuhan Yesus memberkati.